Kembali lagi dengan saya Olivina Wasapratiwi dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah mengenai pengertian. Pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan pengembangan sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publiknya pada khususnya, hingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Definisi di atas mengandung beberapa elemen penting, seperti adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai prinsip dan teknik. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antar kedua harus informasi yang terpadu baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya. Yang kedua adalah continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga adalah simplicity. Prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang D adalah coverage. Kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Prinsip itu juga mengandung beberapa makna, bahwa segala informasi hendaknya yang pertama adalah lengkap. Artinya tidak satupun informasi yang harus ditutupi atau disimpan. Padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Yang kedua adalah akurat. Artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Yang ketiga adalah up to date. Berarti, informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, atau prestasi sekolah terakhir. Yang E, dari prinsip masyarakat yang E adalah constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Prinsip yang keenam adalah adaptability, yaitu adalah proses hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya sesuai dengan kegiatan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Baiklah, kita akan masuk pada materi yaitu teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 4 teknik, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik peragaan, serta teknik elektronik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teknik tertulis terlebih dahulu. Teknik tertulis adalah hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan meliputi pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan pada orang tua murid yang biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan lainnya.
Yang kedua adalah pamflet, merupakan selembaran yang biasa berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf mengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid juga biasanya disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga. Yang ketiga adalah berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selembaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid. Yang keempat adalah catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid tadi. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja, catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seseorang murid. Berita tersebut ditulis di sembarang kertas yang disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Yang kelima adalah buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana, yang isinya tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian, buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang teknik yang kedua, yaitu adalah teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Secara lisan yang dapat digunakan meliputi pertama adalah kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru dapat mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Yang kedua adalah mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberikan penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang ketiga adalah pertemuan. Dengan teknik ini, berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acara disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara. Teknik yang ketiga adalah teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalnya, di SD menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru SD tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Yang keempat adalah teknik elektronik. Seiring dengan berkembangnya teknologi elektronik, maka dalam pengakraban sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Kerjasama yang dilakukan antara sekolah, masyarakat melalui komite sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang baik di dunia pendidikan. Namun, tetap harus ada batasan jangka sampai komite terlalu menginterferensi sekolah. Tetap saja, komite tidak bisa menjadi raja di sekolah. Kepala sekolah tetap memiliki kekuasaan tertinggi di sekolah. Contohnya, kita ingin membangun musala di sekolah, maka kita harus meminta perhatian masyarakat untuk mendukung program tersebut. Jangan sampai mengemis, karena hal ini merupakan program sekolah yang bermanfaat bagi anak-anak mereka di sekolah. Baiklah, materi kita yang selanjutnya adalah materi yang ketiga mengenai proses administrasi Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat.
Proses administrasi Husemas ada 4, yaitu adalah ada 2, penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak diperhatikan, hal-hal tersebut dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua adalah pelaksanaan organisasi. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanakan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanakan Husemas, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga adalah pengawasan. Proses yang terakhir yaitu pengawasan. Pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.